Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kenalin, ya kalian teman-teman udah tahu nama saya. Kembali lagi dengan saya Isra Fauzan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengkonfigurasi atau mempraktikkan di Cisco simulasi Cisco paket tracer yaitu Superlab 2, teman-teman. Nah, kelanjutan dari kemarin yaitu Superlab 1, teman-teman. Di sini untuk Superlab 2 juga di sini topologinya berbeda, teman-teman. Di sini ada 10 pilihan dari pilihan 10 sampai pilihan 100, teman-teman. Dan pasti juga teman-teman ada konfigurasi yang baru-baru, teman-teman. Kita langsung cek di sini juga teman-teman. Pastinya ada yang namanya PT activity, teman-teman, seperti Superlab 1. Nah, yang pertama sekarang kita bahas yang topik dulu, teman-teman. Di sini ada apa aja sih untuk Superlab 2 tuh? Untuk Superlab 2 untuk topiknya ada beberapa. Ada tambahan juga, teman-teman, yaitu seperti pilihan dan trunking, DHCP server, router on stick, switch virtual interface atau SPI, routing EGRP, routing OSPF, mutual redistribution, DNS server, web server, dan access list, teman-teman, atau ACL, teman-teman. Di sini juga ada beberapa instruksi. Di sini ada dirangkum sampai part 11 atau ada 11 konfigurasi yang berbeda, teman-teman. Nah, teman-teman, langsung aja untuk dan di sini juga teman-teman ada completion-nya beberapa persennya untuk persen persentasinya. Di sini juga jangan nggak lupa untuk activity result-nya, teman-teman, seperti kemarin. Untuk item count-nya, untuk item komponen item total score-nya. Sini juga assessment itemnya ada yang belum, teman-teman, karena kita belum konfigurasi. Nah, langsung aja teman-teman, untuk menceklistkan semua kita harus tahu kita konfigurasi di topologi tersebut di Superlab 2 itu. Langsung aja teman-teman, kita kembali back. Di sini untuk instruksinya yang pertama, seperti biasa basic konfigurasi, teman-teman. Kita pinggirin dulu, teman-teman. Di sini untuk instruksi pertama, konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan nama yang tertera di display. Seperti switch 1, teman-teman. Ya, seperti kemarin, teman-teman, kapital semua harus sama seperti yang kemarin. Untuk check resultnya itu menambah atau terchecklist. Dan yang kedua, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch, yaitu dengan passwordnya SID atau SID, sama aja, teman-teman. Dan jangan lupa hurufnya harus kecil, teman-teman, supaya kehitung ke dalam PT activity-nya, teman-teman. Nah, langsung aja, teman-teman, untuk basic konfigurasinya. Kita mulai di switch 1 dulu. Switch only. Kita enable konfigurasi terminal, kita masuk. Terus hostname switch 1. Jangan lupa kapital, teman-teman, untuk hostname-nya itu. Dan enable secret SID. Sedangkan ini untuk SID atau enable secretnya kecil ya, teman-teman. Nah, langsung aja, teman-teman, untuk multi-layer switch dan routernya juga sama. Wah, yang switch 3. Switch 3 SID. Oke. SID kita yang switch 5, teman-teman. Konfigurasi terminal hostname switch 5 enables segment secret SID. Dan yang terakhir switchnya switch 6, teman-teman. Enable konfigurasi terminal hostname switch 6 SID. Nah, sekarang kita yang router, teman, yaitu router 1. Ini konfigurasi terminal hostname RTR 1.
enable secret password. F2 sekarang. Sorry dulu. Nah, oke, ini error. Sekarang yang ini teman-teman. Router 5 kan. Nah, sekarang yang multi layer system. Kita namain yang ada di displaynya konfigurasi terminal hostname MLS. Saya teman-teman S2 di sini dan enable script SID. Sorry teman-teman. Nah, oke ini yang terakhir teman-teman. Host MLS 1 MLS ID. Nah, udah teman-teman untuk konfigurasi basicnya teman-teman, basic konfigurasi yaitu memberikan hostname pada router, switch, dan multi-layer switch, dan juga enable secret yaitu passwordnya SID teman-teman. Nah, untuk part 2-nya atau konfigurasi yang kedua, lakukan lakukan konfigurasi pilihan dan trunking di switch 1, switch 2 dan router 2 teman-teman. Dan buat pilihan dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Konfigurasi port path yaitu spanning 3 port path teman-teman untuk mempercepat di port di setiap interface yang terhubung ke PC teman-teman. Konfigurasikan allowed VLAN teman-teman, di sini kita pakai allowed VLAN. Dan konfigurasi DHCP server di router 2 untuk semua VLAN. Setting DNS servernya yaitu 100.2 teman-teman. Dan di bawah ini sudah ada IP addressnya untuk VLANnya teman-teman. Dan di router 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Ya, sub interface-nya teman-teman kita pakai alamat pertama dari VLAN. Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping teman-teman. Pasti yang terakhir kita uji konektivitasnya. Nah, langsung aja teman-teman untuk buat kita di pilihan pertama dulu. Switch satu dulu teman-teman. Kita buat pilihannya dulu. Pilihan 10 yang pastinya. Namanya kita pilihan 10 juga sama teman-teman. Terus pilihan 20. Dan namanya kita juga nama pilihan 20 juga teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk langsung aja teman-teman supaya kita tidak lupa yaitu ngetrang jangan lupa dan allowed pilihan juga teman-teman. Yaitu arahnya ke arah router teman-teman, yaitu yang FA01 ini teman-teman. Oke, kita bentar kita kecilin dulu. Nah, oke. Nah, interface FA01 switch port mode perang dan switch port perang allowed VLAN 10 sampai 20 teman-teman. Di sini karena pilihannya ada 10 20 yang pilihan atau switch satu ini, teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita masukin si paster Ethernet-nya dari PC yang ini pilihan 10 dan pilihan 20 kita masukin ke paster Ethernet berapa aja, pilihan berapa aja. Interface arrange FA 0 slash di sini ada 2 3 di pilihan 24 dan 5 teman-teman. Oke, langsung aja 2 sampai 3 switch port mode akses. Switch port akses pilihan ini yang ke-10 teman-teman. Dan jangan lupa spanning 3 port path. Nah, dan sekarang yang pilihan 20-nya teman-teman.
Master Ethernet 0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses pilihan 20 teman-teman. Dan jangan lupa pointing keyboard pass-nya teman-teman. Udah teman-teman. Sekarang kita yang pilihan 30 dan 40 di switch 2 teman-teman. Kita buat pilihannya dulu. Pilihan 30 namanya pilihan 20 juga sama teman-teman. Terus pilihan 40 namanya juga pilihan 40 juga teman-teman. Kita langsung aja kita lihat, kita langsung aja terang sama allow run. Kita oke FA01 supaya gak lupa teman. Switch port mode terang, switch port terang, allowed pilihan 30 sampai 40 teman. Nah, sekarang kita masukin raster Ethernetnya 0 slash di sini 2 teman-teman sama seperti yang di atas pilihan 1020. 2 sampai 30 switch port mode akses pilihan 30 teman. Spanning 3 port pass. Sekarang yang pilihan 40 teman-teman. Range FA04 sampai 5 sama aja untuk si peser alternate-nya teman-teman. Mode akses dulu kita masuk switch port akses pilihan 40 teman-teman. Spanning 3 port pass. Nah, sekarang ketika kita udah mengkonfigurasi pilihan, membuat pilihan di switch 1 dan 2, sekarang perintahnya kita DHCP dan sub interface di router 2 teman-teman, dan pakai set DNS-nya ketika DHCP 102 teman-teman, 100.2. Dan untuk sub interface-nya kita pakai setiap pilan IP pertama pilan maksudnya teman. Kita yang atas dulu, kita no shutdownin dulu yang di atas yaitu FA1/0 interface FA1/0 teman-teman, no shutdownin. Sekarang kita masuk sub interface titik 10, terus encapsulation dot 110, kita kasih IP teman-teman, yaitu 192.168.10 IP pertama pada pilan, yaitu yang ini teman-teman, yaitu titik 1 teman-teman. 255 sub interface-nya titik 0. Nah, sekarang yang titik 20 sub interface titik 20 teman-teman. Endo bisa kita singkat juga teman-teman, Endo 20 encapsulation.1q20. Terus IP kita kasih yaitu IP pertama yaitu 20.1. Nah, kita keluar. Nah, kita yang bawah teman-teman, yang FA00 yaitu pilihan 3040 atau switch 2 teman-teman. Interface kita masuk down dulu. 00 no shutdown. Sekarang sub interface kita masuk titik 30 endo 30, kita kasih IP teman-teman, yaitu 30.1 atau IP pertama pilihan. Nah, sekarang yang 40 endo 40, kita kasih IP teman-teman, yaitu IP pertama yaitu 40.1. Nah, sekarang setelah ini teman-teman, yang kita belum konfigurasi yaitu DHCP dan IP exclude teman-teman pada si router ini. Langsung aja kita teman-teman, kita setelah sub interface kita kasih DHCP pool pilihan 10 teman-teman, yaitu networknya 192.168.0 titik 10 titik 0 255.255.255.0, dan default return-nya 192.168.10.1, dan DNS servernya kita set seperti yang tadi PT activity perintahkan, yaitu DNS 192.168.100.2. Nah, itu untuk pilihan 10 DNS-nya, DHCP-nya, teman-teman. Kita yang 20, kita cepatin aja. Ini ganti jadi 20, teman-teman. Di 20.1
102 di sini juga. Kita ganti pilihan 30 masuk ke si networknya 30.0, terus default routernya kita kasih 30.1 juga, dan DNS servernya 100.2. Sekarang yang 10 tuh, yang terakhir. Kita kasih networknya 10.0, 255, seterusnya. Dan default routernya kita kasih 40.1 dan set DNS-nya seperti biasa 102. Kita keluar. Nah, setelah DHCP, kita kasih semua pada pilihan 10, 20, 30, 40. Jangan lupa kita kasih IP DHCP root ketika si router membagikan IP, ada beberapa mengecualikan, yaitu IP exclude, yaitu 192, ya titik satu teman-teman dikecualikan karena ini IP router yang dua ini 68 titik 10.1. Nah, kecuali titik 10.1 teman-teman terhadap PC-PC-nya, kita langsung, ya intinya mengecualikan IP 10.1, 20.1, 30.1, dan 40.1 teman-teman. Intinya. Nah, setelah ini teman-teman kita coba nge-DHCP-in salah satu. Kita coba ngeping apakah bisa. Oke, ini titik 20 benar. Di sini DHCP juga pastinya. Kita pilihan 10. Kita lihat dulu teman-teman. Oke, bisa dilihat mulainya dari 10.2 bukan 10.1. Soalnya dikecualikan karena kita DHCP exclude. Nah, oke, kita DHCP-in semua teman-teman. Ini untuk pilihan 40 juga. Nah, oke. Sekarang kita lakukan uji konektivitas, yaitu lakukan ping satu satu sama lain. Kita coba sama pilihan dulu. Pastinya successful, teman-teman bisa dilihat. Kita antar pilihan tapi switchnya sama. In progress, kita coba lagi. Nah, bisa dilihat successful. Sekarang lebih ada pilihan teman-teman. In progress. Kita lihat. Nah, bisa dilihat teman-teman bisa successful untuk yang berbeda pilihan, teman-teman, atau beda network. Sekarang teman-teman, perintah ketiga, nah itu teman-teman untuk perintah kedua, konfigurasi pilihan dan tracking di switch 1, 2, dan router 2, teman-teman. Karena kita udah lakukan ping. Nah, sekarang teman-teman, yang ketiga, port 3, lakukanlah konfigurasi pilihan dan tracking di switch 3, switch 4, dan router 3, teman-teman. Dan buatlah pilihan dan sesuaikan namanya yang sudah pasti tertera di display. Konfigurasi spanning tree port flash di tiap interface yang terhubung ke PC. Itu pas ketika kita masukin fast Ethernetnya itu, teman-teman. Dan konfigurasi allowed pilihan ketika kita mau buat allowed pilihan bersama terangnya, teman-teman. Dan konfigurasi DHCP server di router 3. Berarti router ini, teman-teman, router 3 itu untuk semua pilihan kita buat. Dan setting DNS servernya itu ke 100.2. Seperti yang ini, teman-teman, sama. Dan IP addressnya udah ada, teman-teman. Router 3 akan menggunakan alamat IP pertama dari semua pilihan. Lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping, teman-teman. Oke. Langsung aja teman-teman untuk kita buat nama pilihan dulu, terus kita selanjutnya pokoknya kita di pilihan Swiss 3 dulu. Kita mulai enable
SID konfigurasi terminal, kita buat VLAN 50 teman-teman, namanya VLAN 50 juga, kita cepat. VLAN 60 juga. Nah, teman-teman, supaya agak lupa, kita langsung buat ranking dulu, dan pastinya all with trunk. Kita masuk ke berapa interface EPA06 yang menghadap ke router. EPA06 switchport mode trunk, switchport trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Dan juga teman-teman, kita nge-allowin trungin sama trungnya ke FA01 ini teman-teman, yang switch 4 ini teman-teman. Nah, kita langsung, yaitu FA01/1, terus switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 50 sampai 60. Sama aja teman-teman, seperti ke FA06 yang menghadap ke router. Nah, langsung aja teman-teman kita masukin yang namanya cluster Ethernet-nya yang terhubung ke PC ini teman-teman. Di sini pastinya kita lihat dulu, di sini ada 3, ini ada 2, di pilihan 60 ini 4, oke. Di sini 5. Oke, berarti 2, 3, 4, 5 teman. Berarti oh sorry teman. Kita buat interface range, masukin EPA 02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, spanning port 3 port plus. Interface range FA 04 sampai 5 teman-teman. Switch port jangan lupa kita masuk dulu ke mode akses switch port 960 teman-teman. Jangan lupa spanning tree-nya port plus. Nah, setelah ini udah teman-teman untuk di switch 3, kita ke switch 4, yaitu aduh, yang ini teman-teman, yaitu FA01. Kita ke sini dulu, kita kecilin dulu teman-teman supaya agak kelihatan. Enable, kita masuk, jangan lupa SID konfigurasi terminal, terus kita buat VLAN dulu, VLAN 50, 6 VLAN 50, VLAN 60, namanya juga VLAN 60 juga teman-teman. Nah, langsung aja kita interface terangin dulu, masukin dan always terangnya, yaitu EPA01 yang ke atas, yang switch 3 teman-teman. Yaitu kita switch port mode terang dan switch port terang allowed VLAN 50 sampai 60 teman. Sekarang kita masukin paster Ethernet-nya, yaitu di sini ada 5, 4 pastinya di sini, dan 2, 3. Oke. Pass range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, dan spanning report pass. Jangan lupa teman-teman, supaya cepat si indikatornya menjadi cepat teman-teman. 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 60, jangan lupa spanning 3 port pass. Nah, setelah ini teman-teman, kita DHCP dan subinterface pada router 3 ini teman-teman. Dan jangan lupa nah, kita jangan lupa masuk masuk downin dulu yang EPA00 dulu, sebelum kita kasih DHCP dan subinterface-nya. Sorry teman-teman. Kita masuk ke mode device SID, mode global konfigurasi terminal. Kita buat yang namanya sorry teman-teman, kita masuk dulu ke EPA000/0. Kita nyalain dulu Nasutron. Nah, setelah ini kita ke subinterface titik 50 teman-teman. Kita kasih
Endo 50 dan kita kasih yang namanya IP pertama pada pilihan setiap pilihan 98.50.1.255.255.255.0. Nah, sekarang teman-teman yang 60 teman pastinya. Kita kasih endo dia supaya nyambung satu sama lain, bisa saling terhubung. 60 dan kita kasih yang namanya IP pertama pada pilihan 60.1 pastinya. Setelah ini teman-teman kita kasih yang namanya pastinya IP DHCP teman-teman. Karena di IP activity-nya kita suruh ngekonfigurasi DHCP pool VLAN 50 networknya 192.168.50.255.255.255.0 default routernya 192.168.50.1 dan DNS-nya pastinya 102.2 maksudnya 2. Nah, lanjutin untuk si pilihan 60 teman-teman sekarang. Pilihan 60 networknya 60.0 default routernya dan yang terakhir kita kasih DNS-nya 100.2. Kita keluar. Sekarang kita kasih IP pengecualian yaitu IP DHCP exclude. IP DHCP exclude 192.8 sorry teman-teman 50.1 dan yang terakhir yang 60.1. Nah, udah teman-teman kita coba DHCP-in langsung pada si komputer-komputer atau PC ini. Bismillah semoga berhasil. Oke, 50.2 untuk pilihan 50. Mulainya pastinya. Ini 50.3 kita yang ke bawahin dulu teman-teman. Saling pilihan, sesama pilihan. 50.4 dan yang terakhir 50.5. Sekarang yang 60. Oke, benar. Bismillah. Kita langsung aja pastinya benar. Insya Allah. Kita kasih lihat. Nah, oke, 60.5. Sekarang teman-teman, yang terakhir untuk part 3, uji konektivitas supaya PC saling satu sama lain, bisa saling terhubung. Kita ke setiap sesama pilihan, successful pastinya. Kita yang beda switch, successful. Nah, sekarang kita yang berbeda pilihan, teman-teman. Pilihan 50 ke pilihan 60. PC 8 ke PC 10. In progress, karena yang pertama in progress, kita coba lagi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat successful. Kita hapus dulu. Kita coba dari ngilang teman-teman dari PC 15 ke PC 8 successful teman-teman bisa dilihat. Nah, teman-teman itu untuk part 3 yaitu konfigurasi switch 3, 4 dan router 2 teman-teman. Nah, sekarang teman-teman setelah kita uji konektivitas, teman-teman kita langsung aja lihat instruksinya yang selanjutnya teman-teman. Sebentar, kita zoom perbesar. Kita lihat yang selanjutnya yaitu konfigurasilah pilihan dan trunking pastinya di switch 5, switch 6 dan multi-layer switch 1. Yang berarti di sini teman itu multi-layer 1, 5, switch 5 dan switch 6. Dan buatlah pilihan dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display teman. Ya, pilihan 70, di sini 80 teman-teman. Kita pindahin dulu. Dan pilihan 90. Oke, udah ketangkep kan teman-teman? Dan konfigurasi spanning port path pastinya di setiap interface yang terhubung ke PC. Ketika mau masukin ke setiap pilihan teman-teman, si port path laser attach-nya.
konfigurasi pastinya alloy VLAN bersama trunking VLAN-nya, dan konfigurasi DHCP server di multi-layer switch satu untuk semua VLAN, VLAN 70, 80, 90, dan pastinya set DNS servernya itu pakai 100.2 seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Dan di sini juga IP address-nya udah ada teman-teman. Dan multi-layer switch satu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, yaitu SPI teman. Dan yang terakhir, lakukan konektivitas, pastikan semua PC dapat saling melakukan ping satu sama lain. Oke, teman-teman, langsung aja kita di sini udah dikasih IP-nya pada CPT activity-nya. Langsung aja kita. Nah, teman-teman, sebelum itu kita lihat takutnya ada yang kurang. Kita cek result dulu dan assessment item. Nah, sekarang yang akan sekarang kita lakukan konfigurasi yang ini, teman-teman. Belum terchecklist semua. Kita lihat yang sebelum-sebelumnya. Di router satu pastinya router satu. Sorry teman-teman, di router 2 dan 3 teman-teman. Oke, ini udah exclude full pilihan 10 sampai 40. Ini juga untuk sub interface-nya juga udah 30, 40, 10 dan 20. Dan router 3 ini exclude-nya udah full 50, 60 juga udah teman-teman. Dan sub interface-nya juga udah 50. Sub interface titik 60 juga udah. Nah, udah teman. Sekarang kita yang part 4 teman-teman, yaitu switch 5 dan 6 dan multi-layer switch satu. Langsung aja teman-teman. Kita ke switch 5 dulu teman. Kita mulai. Kita masuk dulu ke mode privilege, SID, konfigurasi terminal, dan jangan lupa pilihan di sini yang terhubung pada switch 5 yaitu pilihan 70 dan 80 doang aja ya teman-teman. Jangan lupa pilihan 70 namanya pilihan 70 juga sama teman-teman. Pilihan 80 kita tambahin pilihan 80. Nah, sebelum itu kita trunking dulu teman-teman dan allowed pilihan yaitu FA01 teman-teman. Yang ini teman-teman. FA01 kita switch port mode trunk, switch port trunk allowed pilihan pilihan 70 sampai 80. Nah, setelah ini kita masukin dulu aja teman-teman si pester alternate-nya yang terhubung pada PC. Dan jangan lupa spanning tree port face-nya teman-teman. Face range pastinya range banyak teman. Kalau satu jangan pakai range. 02 sampai 3 switch port mode akses switch port akses pilihan 70 teman-teman. Spanning tree port face. Nah, sekarang interface yang 0/4/5 switchport mode akses switchport akses pilihan ke 80 ini teman-teman, dan jangan lupa spinning tree port paste-nya. Nah, itu teman-teman untuk di switch 5. Sekarang kita konfigurasi di switch 6. Konfigurasikan SID, kita buat pilannya dulu. Pilan di sini untuk di switch 6 teman-teman ada tambahan yaitu pilan 90, jangan lupa. Dan alloy pilannya juga sampai 90. Jangan lupa juga teman-teman. 6 pilan 70. Kita percepat aja. Kita ganti name pilan 50. Nah, kita jangan lupa kita pastinya awali terang dan awal pilan dulu supaya tidak lupa nantinya. FA0 di sini teman-teman 01 salah satu switchport mode terang switchport terang allowed pilan di sini berbeda ke sampai 90 teman-teman. Sorry teman-teman. Nah, setelah ini kita keluar dulu. Kita masukin yang namanya tester alternate-nya ini. Range jangan lupa 2 sampai 3 switch port mode akses. Switch port akses 970.
Jangan lupa spinning tree port base-nya. Selanjutnya yang kedua untuk pilihan 80, 4 sampai 5 teman-teman, switchboard akses pilihan 80. Spinning tree port base. Nah, sekarang yang pilihan 90 teman-teman. Orange FA kosong di sini berapa aja untuk si cluster alternate-nya. Di sini ada 7, teman-teman bisa dilihat. Ini 8 dan ini berarti berurutan teman-teman. 6 7 8. 6 sampai 8. Switchboard mode akses. Switchboard akses pilihan 90 teman. Jangan lupa. Dan spinning 3 ports. Nah, setelah kita konfigurasi pada switch, yaitu konfigurasi buat VLAN dan masukin cluster Ethernet-nya. Sekarang kita di multi-layer switch, kita di HCP dan SPI, teman-teman. Kita langsung aja enable ID konfigurasi terminal. Nah, kita jangan lupa karena ini multi-layer switch, yaitu bandingan router sama switch, kita buat VLAN tidak seperti router-routernya lainnya. Kita di sini buat VLAN, yaitu VLAN 70, namanya juga VLAN 70 juga, sama seperti di switch biasa teman-teman, VLAN 20, nama VLAN-nya 80 juga, di VLAN 90, nama VLAN-nya sekarang VLAN 90. Nah, saat ini kita jangan lupa, kita kecilin dulu teman. Nah, jangan lupa kita yang namanya terang teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk terang sendiri, untuk di multi-net switch satu ini, kita sebelum mode terang, kita masuk dulu. RAFA 0 slash di sini pakai RA range supaya langsung 2 sampai 3. Sebelum mode terang kita di sini untuk multi-layer switch ada konfigurasinya yaitu switch port terang encapsulation .1q dan switch port mode terang. Itu teman-teman. Nah, setelah kita terangin, kita buat yang namanya SPI, teman. Switch Virtual Interface. Sebentar, teman-teman. Kita coba sebentar, teman-teman. Kita udah buat bilangnya dan kita coba lihat ke router 2 dulu. Oh, udah, teman-teman. Outputnya saya kira kita belum DHCP exclude, teman-teman. Setelah ini kita buat SPI, teman-teman, atau switch virtual interface. Seperti switch interface, teman-teman. Kita masuk dulu ke interface, langsung sub interface. SPI, teman, pilihan 70. Nah, kita langsung kasih IP aja. Di sini 192.168.70.1. Tadi di perintahnya IP pertama pada pilihan 255.255.0. Selanjutnya kita yang 80, kita kasih IP 80.1, IP pertama pada pilihan. Kita pilihan 90, kita SPI. Nah, kita ganti IP-nya 90.1. Nah, sorry teman-teman. Nah, setelah kita SPI, switch virtual interface, jangan lupa kita apa? DHCP, teman-teman. Langsung aja kita DHCP, teman-teman. Yaitu kita IP DHCP full pilihan 70. Networknya kita kasih 198.8.0.255.255.255.0 prefix. Sekarang kita kasih defaultnya 192.168.70.1. Sebentar teman-teman. Dan DNS servernya
192.168.100.2. Nah, sekarang pilihan 80. Kita kasih DHCP. DHCP ini dulu. 80.0. Kita kasih networknya di sini. 80, 100.2 untuk DNS-nya. Kita yang 90, yang terakhir teman. Oke, kita 90.0. Oke, default routernya kita ganti 90.1. Dan yang terakhir yang pastinya set DNS setnya, yaitu 100.2. Nah, setelah ini jangan lupa teman-teman untuk DHCP exclude-nya, IP pengecualian. Code-nya si IP pertama ini masuk ke DHCP pas kita DHCP set PC teman-teman atau komputer. Yaitu IP DHCP exclude 192.168.70, sorry teman, titik 70.1, dan yang 80 sekarang, dan yang terakhir 90. Nah, setelah ini teman-teman, kita udah teman-teman, kita DHCP-in, setelah itu langsung kita ping teman-teman, apakah berhasil atau ada yang salah. Bismillah, semoga berhasil. Di sini benar 70.2, kita PC 17, 70.3 benar teman-teman. Kita kasih yang pilihan 80 teman-teman yang ini. Oke, 80.2. Di sini 80.3 pastinya. Oke, benar. Oke, kita lanjut pilihan 70 lagi. Kita DCP-in semua teman-teman. Kita lihat berhasil. Oke, berhasil. 5 berarti yang tandanya tadi berhasil. 70.4. Ini pasti yang 8.5. 80 titik. Oke. Sekarang yang pilihan 90 kita DHCP-in. Setelah DHCP-in kita saat coba konektivitas teman-teman. Uji bisa kaping 90.3 dan desktop DHCP 90.4. Oke, nah sekarang yang terakhir untuk part 4, kita uji konektivitas pada PC kita satu sama lain dulu. Space antara pilihan dulu teman-teman. Sekarang kita antar pilihan 80. Oke, successful. Kita hapus dulu, delete. Sebentar teman. Kita 90. Nah, successful teman-teman bisa lihat. Nah, itu teman untuk area topologi yang di sini, daerah ini, yaitu multi layer switch 1, switch 5 dan 6. Nah, nah sekarang kita lanjut aja untuk instruksi selanjutnya kita lihat, sorry teman-teman, yaitu yang kelima, konfigurasi pilihan yaitu di multi layer switch 2 teman-teman. Dan yang pertama instruksinya buatlah pilihan dan sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Konfigurasi port path di setiap interface yang terhubung ke PC. Di sini gak ada buat trunk atau allowed pilihan teman-teman. Konfigurasi port path di setiap interface yang terhubung ke PC pastinya tadi. Konfigurasi SPI di multi array switch 2 untuk pilihan 100 teman-teman, yaitu yang DNS server ini, web dan DNS server ini. Dan gunakan di multi array switch akan menggunakan alamat IP pertama teman-teman. Konfigurasi alamat IP manual di server untuk 102 untuk server DNS yang atas dan server 2 yaitu web server kita kasih 100.3. Dan setelah itu lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua server dapat melakukan ping ke multi-layer switch 2 ini teman-teman. Dan sini ada IP-nya 100.0/24. Nah, langsung aja teman-teman kita buat pilihannya dulu di multi-layer switch 2 ini teman-teman, sorry. Kita enable SAT konfigurasi terminal. Kita buat yang namanya pilihan, pastinya pilihan dulu. Kita buat pilihan 100, namanya juga pilihan 100. Nah, setelah ini teman-teman,
kita masukin si pilihan spacer alternate-nya, yaitu spacer alternate satu dan 2 dan server satu dan server 2 itu interface range FA01 sampai 2. Jangan lupa port paste juga, kita mau akses dulu. So, switch port akses pilihan 100 dan spanning tree port paste, teman-teman. Nah, setelah ini, teman-teman, kita masuk ke SPI, yaitu buat SPI pilihan 100. Kita hurufnya besar, pilihan 100, dan kita kasih IP. PH 192.168.100.0 sorry teman-teman, 255.255.255.0. Nah, setelah ini kita uji konektivitas. Nah, sebelum uji konektivitas, sorry teman-teman, kita buat set manual dulu karena di sini perintahnya bukan DHCP tapi set manual di server. Untuk server DNS 100.2, untuk networknya, untuk server web IP networknya 100.3. Oke, langsung aja teman-teman. Kita set manual statis 192.168.100.2. Kita copy supaya tidak susah. Untuk DNS servernya, untuk si gateway-nya yaitu titik satu seperti tadi yang ada di multi-layer switch 2. Nah, sekarang dan servernya pastinya 100.2 dari sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita web server, teman-teman. Kita lanjut. 192.168.100.3 pastinya jangan sama si IP addressnya. Sorry, teman-teman. Titik satu untuk default gateway-nya dan dari servernya 100.2 pastinya. Dan yang terakhir, uji konektivitas pastinya, teman-teman. Saling terhubung si switch dan server ini ke multi-layer switch satu maksudnya. Eh, multi-layer switch 2, teman-teman. Bisa dilihat, teman-teman, untuk si DNS server ini bisa sering terhubung. Sekarang kita yang web server, apakah bisa? Bismillah. Ah, teman-teman bisa lihat untuk statusnya successful untuk dua-duanya. Nah, itu teman-teman untuk yang PT activity atau instruksi konfigurasi pilihan di multi-layer switch 2 yang part 5. Nah, yang selanjutnya teman-teman paham sampai sini? Kalau nah, kita harus ya teman harus paham dan kita juga harus paham. Nah, sekarang yang pastinya yang part 6 konfigurasi point to point atau memberi IP, teman-teman. Addressing between atau di antara router dan multi-layer switch 2. Layer switch 2. Dan di sini konfigurasi IP address pada semua router dan multi-layer switch sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Yang ini, teman-teman, titik 10.1, 10.9 dan selanjutnya. Dan lakukan konektivitas, pastikan bahwa setiap router dan multi-layer switch dapat melakukan ping satu sama lain. Oke, teman-teman ngerti untuk instruksinya? Nah, kalau teman-teman ngerti, kita langsung aja. Kita mulai yang paling ujung dari multi-layer switch, yaitu FA0, sorry teman-teman, FA03 dan FA04, IP-nya yang ini, teman-teman. Nah, kita langsung aja kita perkecil supaya tidak, sorry teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, kita paling ujung supaya kelihatan. Nah, teman-teman, untuk point to point atau memberikan IP pada network router dan multi-layer switch ini, kita mulai aja seperti memberi interface masuk dulu ke interface-nya. Kita berikan IP yang ke atas dulu, multi-layer switch FA03. Kita masuk, kita yang pastinya nyalain dulu no switch port untuk si multi-layer switch ini. Sedangkan no shutdown untuk si router, teman-teman. No switch SW itu no switch port ya, teman-teman, atau no switch port. Nah, setelah ini teman-teman kasih IP aja, IP address yang tertera di display. Yang FA03, teman-teman, yaitu 10.18, teman-teman.
10.10.10.18 255 255 255 kita kasih slash topik 30 teman-teman, enter aja teman-teman. Nah sekarang yang interface FA04 teman-teman, yang ke bawah yang menghadap ke router 5 teman-teman, sorry teman, jangan lupa no switch port juga, kita kasih IP, yaitu IP-nya di sini 22 teman, yang ini. Nah ini, nah, setelah ini udah teman-teman untuk yang bagian multi-layer switch satu ini. Sekarang yang pada router 4. Di sini untuk jalurnya EPA0/0 dan serial 2/0. Kita yang atas dulu. Kita mode percepat teman-teman. Untuk SID konfigurasi terminal interface FA000, terus no shutdown, kita kasih IP add 10.10 sorry teman, titik 10 10.17 255.255.255.252. Nah sekarang interface serial 2, sorry teman-teman, 2/0 no shutdown sama teman-teman, kita kasih IP-nya 10.10.10.10 teman-teman, 255, sorry teman, 255.252. Sekarang kita lanjut ke router yang bawah teman-teman, yaitu untuk serial jalur serial 2 itu 14, dan untuk EPA00021 ya kita langsung aja kita konfigurasi di router 5 teman-teman. SID konfigurasi terminal, kita masuk ke dulu tester Ethernet 00 no shutdown, sorry teman-teman, shutdown CP 10 titik 21. Sekarang interface 2 no shutdown, IP 10.10.14. Sorry teman. Nah, setelah ini teman-teman kita kasih yang router tengah. Di sini ada 4 jalur untuk si router satu ini. Yaitu untuk EPA045, EPA05 itu satu, untuk serial 2 yang ke atas ini 09 10.9, dan yang serial 3 yaitu 13 teman. Kita lihat supaya tidak salah teman-teman. Iya, oke benar. Kita langsung aja. Kita yang konfigurasi terminal, kita masuk dulu yang yang serial 2 dulu, yang atas teman-teman, slash 0 0 shutdown, yaitu 10.9 API 10.10.10.9 255 sekarang. Nah teman bisa lihat udah berhasil. Kita masuk dulu ke serial 3 yang bawah no shutdown, kita kasih IP 10.13 teman-teman. Nah udah. Sekarang yang kiri atas teman-teman, yaitu Faster Ethernet 5. Oke, oke, ini benar, takutnya ada yang salah, kita cek dulu. Oke, langsung aja teman-teman, kita keluar dulu supaya gak pusing. Interface FA5/0 no shutdown, IP8 10.10.10.1 255 252. Sekarang teman-teman yang ke bawah
yaitu interface 4/0. Nah, shutdown kita kasih IP yaitu 10.5. Nah, udah temen-temen untuk router satu, kita router yang ini yaitu di sini cuma satu aja teman-teman. Enable SID konfigurasi terminal interface FA 4/0 no shutdown terus IP add 10.10.10.10.2 255 255 255 252. Udah teman-teman. Sekarang kita yang router 3 yaitu di sini ada dua teman-teman, yaitu yang ke bawah yang 25 dan yang 6 yaitu PES. Coba sebentar teman-teman. Nah, takutnya salah. Di sini untuk ke bawah Pester Ethernet 1/0. Oke, teman-teman harus ingat untuk di sini takutnya salah. Salah masukin IP-nya, teman-teman. SID konfigurasi terminal, terus interface FA 4/0. Jangan lupa tipin dulu. No shutdown. IP at 10.10.10.6 255 255 255 252 kita pakai prefix 30. Kita yang ke bawah satu no shutdown, kita kasih IP 25 teman-teman, 10.25. Nah, udah teman-teman. Sekarang kita yang multi layer switch satu. Yang terakhir teman-teman, yaitu enable SID konfigurasi terminal. Sorry teman-teman, cepat-cepat konfigurasi terminal. Terus interface FA, sorry teman-teman, FA 01 salah satu switchboard, sorry, no switchboard maksudnya. Nah, sekarang kita kasih IP 10.10.10.10.26. Oke, 255 255 255 252. Itu teman-teman untuk point to point atau memberikan IP pada router dan multi-layer switch, dan selanjutnya kita melakukan sebuah uji konektivitas. Sekarang kita uji konektivitas pada multi-layer switch, yaitu apakah udah terhubung, bisa terhubung pada router 3. Kita untuk konfigurasinya teman-teman kita keluar dulu. Grouping 10.10.10. IP 25 ini teman-teman. Nah, kita teman-teman tunggu dulu. Nah, teman-teman di sini success rate-nya itu 80, seharusnya 100%, 5/5 maksudnya 5/5. Nah, untuk 100% teman-teman lakukan sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat untuk success rate-nya itu 100% atau 5/5. Nah, harus dua kali teman-teman di sini. Kita coba untuk yang router 2 ke router 1 yaitu 10.1. Maaf teman-teman, ada typo sedikit. Do ping 10.10.10.1. Kita coba langsung tunggu. Nah, teman-teman untuk sukses rate-nya 80, kita coba sekali lagi. Nah, teman-teman bisa lihat sukses rate-nya itu 100% banding 5, juga 5/5. Kita coba untuk di router 1 ke IP 10 ini teman-teman, atau router 4 ini. Kita looping 10.10.10.10 teman-teman. Kita coba tunggu dulu. Nah, di sini langsung cepat teman-teman untuk langsung 100% si success rate. Kita coba ke yang router 5 yang IP-nya 14 ini 10.14 looping 10.10.10.11. Teman tunggu dulu apakah langsung. Nah, teman bisa dilihat untuk success rate-nya itu langsung enggak 100%, yaitu 5 menit. Dan yang terakhir kita yang ini teman, kita coba kita keluar dulu do ping
10 titik, 10 titik, 10 titik. Kita coba lihat dulu yang ke atas. Oh, titik 17 teman. Apakah bisa teman? Untuk ke router 4, success rate-nya 80%. Kita coba sekali lagi sampai 100%. Nah, udah teman-teman. Dan yang terakhir kita yang ke 21 atau router 5. Nah, kita coba yang fast internet 0/0 teman. Kita tunggu apakah bisa. Oh, di sini teman-teman success rate-nya 0%, berarti ada yang salah di sini teman-teman. Sebentar, kita coba cek dulu apakah benar 21 di sini, untuk di sini 21 benar teman-teman. Kita lihat dulu. Ini 21 benar kok. 22 di sini apakah udah teman-teman? Benar teman-teman. 21 di sini juga ke serial masuk serial IP8 masuk down song. Udah benar teman-teman untuk ininya. Tapi kita coba lagi kebalik di router 2. Kita duping 10 titik 10 titik 22 ya teman. Kita coba apakah berhasil. Di sini request template teman-teman. Sebentar. Kita lihat cek resultnya teman-teman. Apakah ada? Bisa dilihat untuk multi layer switch di sini DNS servernya salah teman-teman. Takut multi layer sebentar. DNS server multi layer switch 1 ada yang salah juga teman-teman. Kita cek satu-satu. Takutnya ada yang salah DNS server IP-nya. Yang berarti yang 7080 itu yang di bawah teman-teman. Kita, kita coba lihat dulu. Apakah salah emang benar? Dan oh iya benar-benar teman-teman. 192 seharusnya. Kita ganti. Tenang aja teman-teman, kita ganti. Kita masuk ke, kita jangan langsung kita IP DHCP wall VLAN 70. Ternyata salah teman-teman. Untuk DNS-nya itu satu, mungkin karena kecepatan atau tipe, sorry teman-teman. 100.2 kita ganti 80-nya. Ini kita lihat, kita larat, kita lihat takutnya ada yang beberapa ada salah teman-teman. Nah, untuk benar udah benar di sininya. Sekarang udah checklist teman-teman. Ini untuk nanti ini belum EJRP, OSPF ini teman-teman. Ada yang salah, takutnya ada yang salah teman-teman. Oke, di sini benar teman-teman. Di sini cuma OSPF dan EJRP yang belum teman-teman. Apakah ada yang tidak belum checklist yang sebelumnya kita konfigurasi? Kita lihat satu persatu. Udah semuanya untuk teman-teman. Sekarang tinggal EJRP dan OSPF. Mungkin itu ngebug atau apa teman-teman, mungkin itu bug. Kita coba sekali lagi. Kita yang atas, NSID konfigurasi. Nah, doping 10 titik 10 titik 10 titik 18. Di sini langsung teman-teman kita coba lagi. Di sini mah udah 5/5 berhasil teman-teman. Kita doping 10 titik 10 titik 10 titik 22. Takutnya ada yang salah teman-teman.
salah kita ganti dulu. Kita ganti lagi teman-teman. Mungkin ada yang salah. Kita interface epoch slash 0. Kita voice mungkin salah teman-teman. Epoch 0 slash 4. Kita 0 switch port dulu. Oh mungkin salah teman-teman. Tadi seharusnya mungkin teman-teman. Kita coba lihat ke atas. Saya salah. Mungkin teman-teman. Ini untuk epoch 03 benar. Oh iya teman-teman. Saya salah teman-teman. Seharusnya di sini 05, seharusnya 04 teman-teman. Kita ganti lagi teman-teman. Di sini no switch udah teman-teman. Kita kasih IP berarti salah teman-teman. Bentar. Terus kita hapus dulu yang tadi yang salah. Takutnya menyebabkan sesuatu. No switch port IP H 255. Udah teman. Ping 10 kita lihat. Nah, langsung aja teman-teman kita nah, selanjutnya teman-teman kita yang terakhir, sorry teman, kita yang selanjutnya kita konfigurasi EJRP di router 1, router 2, router 3 dan multilayer switch 1 teman-teman. Dan gunakan EJRP S10 dan gunakan wildcard mask dan disable auto summary teman-teman atau no auto summary. Nah, langsung aja teman-teman. Yang berarti router 1, router 2, router 3 dan multilayer switch 1. Nah, sekarang teman-teman kita mulai aja di router 1 atau di pertengahan. Teman-teman langsung aja router PGRP 10 kita pakai dan no auto summary dan networknya 10.10. Nah, untuk apa sih teman-teman EJRP? Nah, teman-teman untuk advantage jalur teman-teman di sini kita jalur serial 2 itu satu dan di sini router 2 itu 10.2 yang berarti di sini gunakan advantage jalur 0 teman-teman. Tes 10.0 kita gunakan wildcard mask 0.3. Nah, selanjutnya yang ke bawah teman-teman yang berarti di sini 10.5 dan di router 3 10.6 yang berarti advantage jalurnya 10.4 teman-teman. Network 10.10.10.4 teman-teman. Itu dan kita gunakan wildcard masknya titik 0.3. Itu teman-teman cuman segitu aja untuk di router 1. Sekarang kita di router 2. Langsung aja kita konfigurasi. Nah, teman-teman, kita masuk dulu ke router EJRP 10, terus no auto summary, terus teman-teman kita network 10.10.10 yang berarti titik 0 di sini teman-teman sama seperti router 1 0.0.0.3. Sekarang network. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk ininya ada peringatan berarti udah bisa teman-teman. Udah aktif. Kita network sekarang di si router 2 ini cuma satu doang teman-teman. Sorry teman-teman, untuk seperti jalur pilannya itu kita tambahin dulu juga.
yaitu kita network 9.2 168 10.0 serial cardnya juga teman-teman masukin 0.0.0.255. Nah, untuk pilihan 20, 30, 40 sama teman-teman masukin untuk si jalur perspektif jalurnya blok 192.168.20.0.0.0.255 sama teman-teman untuk si 30 dan pilihan 40. Nah, setelah teman-teman masukin wildcard, tadi teman-teman perspektif jalurnya hilang, kita lanjut ke router 3 teman-teman, yaitu perspektif jalur yang menghadap ke router 1 itu berarti 10.4 teman-teman. Nah, bahwa SID konfigurasi terminal kita masuk dulu. Jangan lupa kita masuk ke router EGRP 10 no auto summary. Kita networknya kita masuk dulu untuk perspektif jalur antara router 3 dan router 1 yaitu 10.10.10.4 dan teman-teman masukin wildcardnya titik 3. Nah, teman-teman di sini ada peringatan atau pemberitahuan yaitu udah aktif up is up. Ya, sekarang teman-teman masukin yang namanya perspektif jalur yang pada pilihan teman-teman. Yaitu 92.168 titik yang 50 dan 60 teman-teman titik 0 dan masukin wildcard emasnya yaitu 255. Sorry teman-teman. Titik 255. Sorry teman-teman. Oh, kebanyakan nolnya teman-teman. Ternyata. Nah, selanjutnya yang 60. Teman-teman masukin supaya ada jalurnya. Nah, setelah ini teman-teman, yang terakhir teman-teman yaitu yang multi-layer switch 1. Teman-teman masuk aja, kita keluar dulu di mode DHCP config. Sorry teman-teman, kita di sini aja kita. Nah, di multi-layer switch 1 ini teman-teman sebelum router yang pastinya gunakan teman-teman konfigurasi IP routing dulu teman-teman. IP routing sebelum masuk ke router EGRP 10 dan gunakan no auto summary. No auto summary. Sekarang di sini untuk perspektif jalur dan pilihannya ada 70, 80, 90. Langsung aja teman-teman. Net 10.10.10 di sini berarti jalurnya antara 25 dan 26 yang berarti jalur perspektif router 3 ke multi layer switch itu yaitu 24 teman-teman. 24 0.0.0.3. Nah, sekarang networknya atau mau jalur seperti 9 teman-teman 192.8.70. Sorry teman-teman titik 0. Teman-teman masukin wildcard masnya juga titik 255. Langsung aja teman-teman 80 dan yang terakhir titik 90. Nah, teman-teman, udah untuk si EJRP kita cek dulu. Takutnya ada yang salah. Ada di sini. Oh, teman-teman di sini ada yang kurang, yaitu memasukkan jalur aspektif yang 24 ini, yang ke multi layer switch 1, kita tambahin langsung net 10.10.10.24 0.0.3 masnya. Nah, udah aktif tuh, bisa dilihat. Nah, teman-teman, sekarang yang PT activity-nya lakukan konektivitas, pastikan status EGRP neighborship up di semua router. Sorry teman-teman. Dan table routing selesai di semua router dan semua PC di jaringan EGRP dapat melakukan ping. Oke, kita mulai di multi layer switch 1 ini. Kita keluar dulu. Kita do show IP
EGRP naik. Kita masuk ke neighborship dulu. Kita lihat, kita berbesar. Sorry teman-teman. Nah, di sini udah up teman-teman. Time berjalan waktunya. Nah, sekarang tabel routingnya teman-teman dulu. So, kita cek IP route. Nah, kita more. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat udah selesai teman-teman. Di sini juga juga positifnya udah ada. D itu berarti EGRP teman-teman dan C sama dengan C itu connected atau tersambung teman-teman atau aktif. Nah, sekarang kita cek yang router. Semua router di multi-layer switch kita cek. Do so IP edge naik. Di sini juga udah teman-teman uptime secondnya ada juga jalur 5 dan 26. Yang maksudnya di sini 5 sama 6 itu yang saling terhubung ya teman-teman. Yang ini di sini dan ini 26. Kita coba so IP roti tabel teman. Teman-teman bisa dilihat di sini juga udah dari pilihan 10 sampai 90. Di sini EGRP sama dengan D dan C sama dengan connected atau terhubung teman. Atau udah aktif atau saling terhubung teman. Sekarang yang router 2 kita cek to show IP EZ dan next. Di sini cuma satu karena di sini menghubungkan ke router satu atau serial 2 atau Pester Ethernet 5 yaitu Y10.1 ini teman-teman. Kita coba cek untuk do show IP route table. Nah, bisa lihat teman-teman udah 90 di sini juga IP 10 sampai 90 pilihannya. Di sini juga ada jalur adaptifnya teman-teman. Sekarang yang terakhir kita cek do show IP EGRP dan naik. Di sini juga tersambung teman-teman yaitu antara ke router 2 yaitu IP 10.2 dan terhubung ke IP titik 6 yaitu router 3 teman. Udah teman di sini juga uptime. Dulu so sekarang IP routing table. Oh, di sini kita more di sini juga udah untuk pilihan 10 sampai 90 dan jalurnya adaptifnya saling terhubung. Nah, nah yang terakhir uji konektivitasnya yaitu melakukan ping satu sama lain, yaitu di pilihan per pilihan ini teman. Yang karena tadinya tidak bisa teman kita coba dari pilihan dari PC pilihan 20 ke pilihan 90. Apakah bisa? In progress. Kita coba. Nah, teman bisa lihat successful teman-teman yang berarti uji konektivitas ping satu sama lain berhasil. Kita coba lagi. Ini in progress. Pilihan 50 ke tadi mana teman di sini? Successful teman bisa dilihat yang berarti berhasil. Nah, teman-teman itu untuk EGRP, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman yang ke part 8 konfigurasi OSPF di router 1, router 4, router 5 dan multi layer switch 2 teman-teman. Yang berarti di sini teman-teman. Kita sebentar teman-teman.
sekarang kita OSPF di semua router, teman-teman. Yaitu perintahnya di sini gunakan OSPF yang pastinya ID-nya satu dan lakukan konektivitas, pastikan status OSPF terhubung sip up di semua router dan table routing selesai di semua router dan semua PC di jaringan OSPF atau daerah ini teman-teman, sorry teman-teman, daerah OSPF itu bisa saling ngeping atau saling terhubung teman-teman. Oke, teman-teman langsung aja. Bisa. Nah, sekarang teman-teman kita konfigurasi yang namanya OSPF. Apa sih OSPF itu? OSPF dan EGRP itu apa sih teman-teman? Routing protokol untuk menentukan membagi rute mana sih yang cepat gitu teman-teman. EGRP dan OSPF itu. Nah, sekarang kita konfigurasi yang namanya OSPF. Kita mulainya di router satu dulu seperti EGRP teman-teman. Oke, kita keluar dulu di mode konfigurasi router. Nah, untuk yang ke atas dulu kita aktifkan jalurnya yang ke router 4 yaitu untuk si router satu ini 10.9 dan 10.10 yang berarti adaptive jalurnya itu 10.8 teman-teman. Teman-teman di sini ngerti untuk EGRP dan OSPF itu teman-teman harus ngerti. Teman-teman kita masuk dulu no sorry teman router OSPF 1 dan teman-teman net yaitu 10.10.10.8 dan teman-teman welcome masnya jangan lupa titik 3 area 0 dan yang ke bawahnya network 10.10.10 titik teman-teman di sini yang tahu berarti 12 teman-teman di sini 14 di sini 13 yang berarti aspek jalurnya 12 teman-teman tambahin welcome masnya titik 3 dan area sorry teman area 0. Nah, udah itu teman-teman untuk di router satu. Sekarang di router 4. Di sini yang berarti 8 ke sini 8, yang ke sini berarti 16 teman-teman. Kita end SID konfigurasi terminal, terus router OSPF 1, terus netnya 10.10.10.8, wildcard-nya masukin teman-teman titik 3 area area 0 dan yang ke kanan yang ke multi layer switch-nya yaitu 16. Nah, teman-teman bisa lihat udah loading down berarti berhasil. Kita 16 di sini. Nah, udah untuk di router 4 teman-teman. Dan sekarang di router 5 yaitu yang ke kiri yaitu 12, yang ke sini dan yang ke multi layer switch yaitu aspiratif jalurnya 20 teman-teman. Kita masuk ke mode privilege SID konfigurasi terminal router SPF 1 jangan lupa ID dan network 10.10.10 kita cek lagi titik 12 0.0.0.3 area 0 selanjutnya nah teman-teman bisa dilihat yaitu titik 20 untuk ke multi layer switch 2 20. Nah udah untuk di router 5 sekarang di multi layer switch 2 yaitu well, aspiratif jalurnya yaitu 16 yang ke atas ke router dan ke router 5 yaitu 20 16 dan 20 oke. Di sini teman-teman jangan lupa di sini harus pakai IP routing dulu untuk sorry teman-teman bukan ini IP routing untuk si di multi layer switch itu
beda. Kita masukin IP routing dulu, terus router OSPF 1 dan netnya 10.10.10.20 0.0.0.3 wheelcastnya area no, dan yang ke atas yaitu oke benar teman-teman, yang ke atas itu 16. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk aspek jalur VLAN 100-nya. Teman-teman masukin 92.168 20 itu network 192.168 titik 100.0 wait cardnya masukin teman-teman 255 area 0. Nah, itu untuk OSPF yang terakhir. Nah, udah teman-teman. Sekarang kita cek konektivitasnya. Kita mulai di multi layer switch 2 yaitu do show IP-nya. Untuk di sini OSPF teman, OSPF naik. Nah, di sini udah ini teman, udah up, bisa dilihat. Sekarang Duso yang route table-nya, IP route table-nya. Di sini ada 100 bulan 100 pastinya. Connected, C itu berarti connect. Nah, sekarang di router 4 teman-teman. Kita cek, kita keluar dulu. Duso IP OSPF ini. Di sini juga udah teman-teman. Duso IP route. Teman bisa lihat, teman kalau lihat-lihat. Di sini juga udah teman-teman. Di sini O itu berarti sama dengan OSPF. Nah, sekarang di router 5 kita keluar dulu to show OSPF naik teman-teman. Oh, sorry teman-teman. To show OSPF oh ada kurang teman IP OSPF. Di sini juga udah saya lihat teman-teman to show sekarang routing table-nya, route table-nya. Di sini juga udah teman aspektif jalurnya sering terhubung dan 900. Dan yang terakhir di sini pasti bilannya udah banyak kan. Bilan 10 sampai 100 untuk si IP routing table-nya tuh. Route table-nya. Duso, sorry teman-teman, Duso IP OSPF nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat jalurnya 17 sampai 1. Di sini Duso yang terakhir IP itu. Di sini bisa lihat teman-teman sampai 100. Sini aspek jalurnya ada OSPF, ada juga D sama dengan EJP dan C itu connected dengan. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya, ojek konektivitas kita bisa saling terhubung. Bisa saling terhubung. Kita lihat, dia lihat dulu supaya kelihatan. Yaitu ojek konektivitas server ke server lagi. Nah, successful teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk OSPF dan EJRP. Nah, teman-teman, EJRP dan OSPF itu sebuah routing yang berbeda pastinya. Nah, kalau berbeda itu bisa kalau berbeda itu tidak bisa disaling ping satu sama lain, teman. Nah, makanya di sini ada yang namanya kalau si EJRP atau zona EJRP dan zona PSP bisa saling terhubung, kita konfigurasi namanya konfigurasi mutual restribution di router satu atau di tengah-tengah konfigurasi zona atau jadi um, atau routing OSPF dan EJRP, yaitu lakukan konektivitas pastikan tabel routing selesai di semua router dan semua PC dapat saling melakukan ping. Teman, kalau kita ngeping di PC contohnya di PC 2 atau VLAN atau EJRP zona ke
OSPF itu tidak bisa teman-teman langsung fail karena di sini udah kita kasih konfigurasi routing yang berbeda, rute yang berbeda. Nah, makanya kalau kita bisa saling ngeping, bisa isi satu sama lain bisa ngeping, pilihan antar pilihan itu bisa ping, kita saling kenalin dulu teman, yaitu yang namanya kita konfigurasi restribution mutual teman-teman, yaitu kita konfigurasi di tengah ini, di router satu. Anggaplah router satu ini peng saling kenal, apa namanya? Ya, pokoknya itu teman-teman. Langsung aja teman-teman kita konfigurasi restribution mutual di router satu. Teman-teman masuk dulu, kita keluar dulu, konfigurasi terminal, kita ulang lagi. Jembatannya lah kalau router satu itu, kalau bisa dibilang itu teman-teman, atau bridge-nya. Kita teman-teman untuk konfigurasinya teman-teman router EGRP kita saling kenalin dulu EGRP 10. Kita untuk si EGRP 10 kita masukin restribution-nya si OSPF teman-teman, OSPF 1 karena kita gunakan ID 1. Nah, terus metrik 1 1 1 1 ada 5 teman-teman, jangan lupa. Nah, untuk itu teman-teman untuk EJRP 10. Sekarang yang router OSPF 1. Nah, untuk redistributnya itu kita EJRP teman-teman. Kita kita biarkan mereka saling mengenal teman-teman. Yaitu 10 dan pakai kita subnet. Nah, itu teman-teman untuk retribution mutual, untuk konfigurasinya itu aja teman-teman. Nah, di sini perintahnya setelah itu kehidupan konektivitas, pastikan tabel routing selesai di semua router. Kita cek satu sama lain semuanya di router dan semua PC itu bisa dapat saling ngeping teman-teman di circle lah pilihan 100 atau ke pilihan 10 dan ke EJRP, EJRP ke OSPF. Saling bisa ping teman-teman. Sekarang teman-teman kita lihat di EJRP dulu. Kita lihat apakah udah bisa show IP root. Kita lihat. Nah, teman-teman, untuk si EX ini sama dengan di sini ada teman-teman. EX itu EGRP eksternal, teman-teman, yang berarti udah saling mengenal. Nanti pasti ketika di OSPF itu ada bacaan yang namanya E2 atau OSPF eksternal tipe 2, teman-teman. Kita nanti satu satu dulu, teman-teman. Kita cek yang EGRP dulu. So IP root. Di sini juga udah ada. Di sini juga pilihan 10 sampai 10 100 udah ada teman-teman. Karena kita udah saling kenalin. Pakai restribution mutual. Kita show IP root. Nah, teman bisa lihat di sini juga udah EX atau external HRP. Di sini aspiratif jalurnya juga udah ada satu sama lain. Karena udah saling mengenal, bisa saling membagi data. Di sini juga pilihan 10 sampai 100 juga udah ada. Kita yang router tengah. Kita keluar dulu. Do do show IP root. Nah, teman bisa dilihat. Sini juga udah ada. Nah, kita lihat yang OSPF-nya teman-teman. Do show IP root. Nah, di sini ada pastinya E2 teman atau OSPF eksternal tipe 2 teman-teman. Yang berarti udah saling mengenal atau bisa saling berbagi data. Kita ke router 4 selanjutnya. Ke show IP root.
kita lihat untuk E2 itu, oh itu sama dengan OSPF teman-teman pastinya. Dan C itu connected atau terhubung, saling terhubung. E2 berarti udah bisa berbagi data atau saling mengenal. Yang terakhir kita di multi layer switch 2 teman-teman. Kita cek dulu so IP atau di sini juga udah ada teman-teman E2 semua pastinya. Nah, itu teman-teman, dan yang terakhir uji konektivitasnya bisa saling ngeping satu sama lain. Kita coba di PC 10 ke PC ini. Pastinya in progress dulu pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini setelah statusnya itu successful. Nah, sekarang yang berbeda routing teman-teman, yaitu EGRP ke OSPF, yaitu di PC2 atau pilihan 20 ke pilihan 100 yang OSPF. Nah, teman-teman bisa lihat successful yang tadinya tidak bisa teman-teman. Fail langsung fail atau langsung gagal. Sekarang sekali mencoba teman-teman bisa successful atau bisa saling berbagi data. Nah, yang selanjutnya teman-teman, fit instruksinya yang terakhir, kita buat konfigurasi DNS dan web server. Nah, untuk instruksinya, konfigurasi DNS server, buat a record untuk akademi atau sekolahan ID dengan IP 192.168.100.3 dan buat CNAME record untuk www.akademisekolahan.id dengan si hostname-nya yaitu akademisekolahan.id teman-teman. Dan selanjutnya dikonfigurasi si server web atau server kedua untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Dan lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses melakukan melalui web browser teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita ke server atau DNS server. Kita service kita masuk ke DNS, kita onin dulu DNS service-nya. Kita name-nya academy sekolahan id dan addressnya yang tadi 100.3 kita tambahin add. Nah, itu udah untuk si konfigurasi resource recordnya. Yang kedua yaitu buat CNAME-nya teman-teman, yaitu yang www.id academy sekolahan.id. Nah, untuk hostname-nya akademi sekolahan ID teman-teman. Nah, udah kita teman-teman add. Nah, setelah ini teman-teman, setelah buat di service atau DNS server, teman-teman buat yang namanya welcome to Akademi Sekolahan ID, teman-teman ke http index HTML, terus teman-teman edit si HTML-nya. Kita edit yang ini dulu. Akademi sekolahan.id, dan yang kedua yang di sini yang welcome-nya Akademi sekolahan.id besar, dan teman-teman save aja dan yes. Nah, setelah ini teman-teman kita lakukan uji konektivitas yang ntar teman-teman kita uji. Lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolah ID melalui web browser. Teman-teman kita coba di pilihan 30 di web browser, yaitu akademi.sekolahan.id. Nah, teman-teman bisa lihat, sorry teman-teman, ada DR-nya. Kayaknya belum terhapus tadi. Nah, teman-teman bisa dilihat, udah bisa kita web browser, kita bikin web browser. Udah ada tampilannya. Kita coba hapus dulu. Kita edit lagi. Oh iya benar-benar ada ininya teman-teman. Kita save lagi.
Nah, kita udah temen bisa udah ada. Kita coba di PC pilihan 90, kita ke web browsernya, kita akademi sekolahan.id. Kak, ada namanya. Ada yang salah teman kayaknya. Kita akademi .id. Oh, sebentar teman-teman. Kayaknya ada yang salah. Oke, terus kita di website. Kita coba lagi di pilihan 3. Demi sekolahan.id. Teman-teman bisa lihat, bisa di sini. Nah, teman-teman udah bisa untuk buat webnya. Nah, sekarang teman-teman untuk yang terakhir, teman-teman bisa lihat udah 100%. Dan yang terakhir, konfigurasi akses list, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada instruknya konfigurasi akses list di multi-layer search 2, yaitu yang di sini, untuk memblokir paket HTTP ke server. Gunakan akses list dengan nama blok underscore HTTP, lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak bisa dapat mengakses HTTP, tetapi dapat mengakses HTTPS. Nah, langsung aja teman-teman, kita konfigurasikan, kita di multi-layer switch 2, kita untuk konfigurasinya akses list, teman-teman, extended HTTP strip bawah, terus log HTTP pastinya tadi karena ada instruksinya teman-teman, kita enter ini PCP and dengan IP-nya 192.168.100.0 wildcard masnya titik 255 dan EKI 80 karena port HTTP itu portnya 80 teman-teman, karena apa pakai yang 80 di sini. Langsung aja enter teman-teman dan permit IP ini untuk langsung aja untuk semua PC-nya atau semua pilihannya supaya tidak satu-satu teman-teman. Dan kita masuk ke interface pilihan 100 teman, dan IP access group dan blok HTTP out teman-teman. Nah, udah teman-teman, kita coba uji konektivitasnya. Kita lakukan uji konektivitas, pastikan bahwa semua klien tidak dapat mengakses HTTP tetapi dapat mengakses HTTPS. Kita klien di sini, kita coba, kita ke di pilihan 30 yang tadi udah bisa teman-teman mengakses akademi sekolahan ID. Apakah bisa akademi sekolahan.id? Nah, teman-teman tidak bisa, kita tunggu dulu. Apakah request timeout atau RCT atau belum? Kita tunggu teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini si HTTP itu request timeout karena udah diblokir di server
teman-teman. Nah, kalau kita HTTPS, teman-teman, teman-teman si formatnya atau web browsernya bisa muncul, teman-teman. Karena si HTTP atau port yang ke 8, port 80 itu udah kita blokir, teman-teman, jalurnya. Kita coba lagi di semua di pilihan 40 web browser akademi sekolahan.id. Nah, teman-teman bisa tunggu dulu apakah ada bacaan request timeout atau RTO. Saya tunggu dulu. Nah, teman-teman bisa lihat berarti gagal karena udah diblokir. Kalau kita pakai HTTPS /academy.sekolahan.id, teman-teman bisa lihat udah ada si tampilan webnya. Nah, itu teman-teman untuk 11 instruksi untuk PT aktifnya kita udah selesai, teman-teman. Dan di sini juga completion 100 dan itu yang terakhir yaitu ACL atau access list. Nah, itu teman-teman untuk Super Lab 2 di sini kita cek resultnya takutnya ada yang tidak ke checklist dan di sini kita lihat skornya 1219 banding 219, komponen itemnya total skornya udah sama, teman-teman, 26 banding 26, 20 banding 20, 62 banding 60. Sekarang kita lihat untuk si asesmen itemnya apakah udah terchecklist semua atau ada yang belum, teman, atau masih silang. Kita lihat EJRP-nya udah, pilihannya udah juga, LTR udah checklist. Kita lihat takutnya ada yang belum terchecklist. Nah, itu teman-teman untuk activities resultnya juga udah terchecklist semua dan skornya juga udah. Kita back kembali. Nah, untuk completion-nya juga udah 100%. Nah, itu teman-teman untuk Super Lab 2 dari saya. Topiknya juga ada pilihan dan tracking DHCP server, router on stick, SPI, routing AGRP, dan OSPF, mutual distribution, DNS server, web server, access list, dan untuk instruksinya juga ada 11 bagian, teman-teman, untuk aktivitinya. Nah, itu teman-teman untuk Super Lab 2. Nah, saya Isra Paujan untuk Super Lab untuk video kita bertemu ke video selanjutnya, teman-teman. Saya Isra Paujan. Ciao.